Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas PBA 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang taqsimul kalami ila khabarin wa insya'i. Apa itu taqsimul kalami ila khabarin wa insya'i? Itu yaitu kalam khobar dan kalam insya. Apa itu kalam khobar? Kalam khobar adalah pembicaraan yang mengandung kemungkinan benar atau bohongnya, semata-mata itu dilihat dari pembicaraannya itu sendiri. Sedangkan fungsi kalam khobar ini adalah yang pertama, yaitu pada jumlah fi'liyahnya. Kalam khobar ini berfungsi al-tajadud wal hudus, yaitu menunjukkan bahwa pekerjaan itu yang berubah-ubah sesuai dengan waktunya gitu, atau madhi atau hal ataupun dan istiqbal, tanpa disertai sebab yang mempengaruhinya gitu, seperti perkataan asyraqatis samsyu, yang artinya matahari telah bersinar. Kemudian fungsi kalam khobar yang kedua yaitu pada jumlah ismiyahnya gitu. Kalam khobar ini berfungsi al-subut wal dawam, yaitu menunjukkan pengertian yang kekal gitu dan tetap, seperti perkataan asyamsu mudiyatun, yang artinya matahari adalah sesuatu yang bersinar gitu. Perkataan ini memberikan pengertian bahwa menyinari hanya terdapat secara kekal gitu, dan kekal kepada mataharinya. Namun terkadang berfungsi istimrar wal al-dawam jika khobarnya itu terdiri dari fi'il mudhari, seperti firman Allah yang berbunyi wa innaka la'alla kharin azim, khalqil azim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbukti kepada pekerti yang agung. Kemudian yaitu macam-macam khobar. Nah, kondisi muktab itu ada 3 macam gitu. Yang menjelaskan itu yang pertama, hatinya bebas dari hukum yang terkandung di dalam kalimat atau yang akan diucapkannya gitu. Dalam kondisi demikian ini, kalimat juga disampaikan tanpa disertai adanya taukid kalam khobar. Kalau adanya taukid gitu, kalam khobar ini semacam disebut sebagai ibtidai. Contohnya itu seperti Ali qadara ahlul azmi ta'tal ajaib, yaitu kemampuan itu datang sesuai dengan kadar keteguhan. Pada contoh di atas itu, pada contoh yang tadi saya sebutkan itu kalimat kondisi mukhatab gitu, hatinya bebas dari hukum yang terkandung atau hal yuzihni. Oleh karena itu si pembicaranya itu tidak memandang perlu untuk mempertegas berita yang disampaikan gitu. Kabar yang kedua yaitu ragu terhadap hukum dan ingin memperoleh suatu keyakinan dalam mengetahuinya. Nah, dalam kondisi demikian itu lebih baik kalimat ini disampaikan dan disertai dengan lafadznya gitu, agar dapat menguasai dirinya. Kalimat ini semacam disebut dengan tolabi, atau contohnya itu seperti gini: inna ra'aitu awakibat dunya fataraktu ma ahwali ma ahsya. Jadi maksudnya itu, sesungguhnya aku mengetahui seluruh akibat dunia, karena itulah maka aku tinggalkan apa yang aku inginkan, mengingat apa yang aku takuti. Nah, pada contoh ini tergambarkan gitu bahwa mukhatab sedikit merasa ragu dan tampak padanya keinginan untuk mengetahui hakikatnya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, baik sekali disampaikan kepadanya kalimat berita yang berkesan meyakinkan dan menghilangkan keraguan. Oleh karena itu, dalam contoh itu kalimatnya diperkuat dengan inna. Kemudian macam khobar yang ketiga yaitu mengingkari isi kalimatnya. Dalam kondisi demikian,
kalimat ini wajib disertai penguat gitu, dengan penguat atau lebih sesuai dengan frekuensinya keinginannya. Kalimat yang demikian disebut inkari. Contohnya itu seperti innalafa zamanun malanin min fitanin fala yu'abu bihi malanin mini firokin, yaitu yang artinya sesungguhnya kita hidup di zaman yang penuh fitnah, maka tidak dapat dicela orang yang diliputi kekuatan. Nah, pada contoh yang tadi dibacakan itu, mukhotobnya itu mengingkari dan menentang isi beritanya dalam kondisi seperti kalimat wajib disertai beberapa sarana penguat gitu, yang mampu mengusir atau keinginan mukhotob dan menjadikannya menerima. Pemberian penguat ini harus disesuaikan dengan frekuensi keingkarannya gitu. Oleh karena itu, kalimat pada contoh tersebut diperkuat dengan dua penguat, yaitu inna dan lam. Kemudian apa itu kalam insya? Kalam insya itu adalah kalimat yang pembicaranya itu tidak dapat disebut gitu, atau disebut orang itu apa, pembicaraannya yang tidak dapat disebut sebagai orang yang benar gitu, ataupun sebagai orang yang dusta. Selanjutnya yaitu pengertian kalam insya. Apa itu kalam insya? Kalam insya adalah kalimat yang pembicaranya itu tidak dapat disebut sebagai orang benar ataupun sebagai orang yang dusta. Contohnya itu dalam fatwa Al-Hasan radhiyallahu anhu, yaitu la tatlub minal jazai illa biqadri ma sana'a, yang artinya janganlah kau menuntut balasan kecuali senilai apa yang kamu kerjakan. Nah, dari contoh itu tidak mengandung pengertian membenarkan dan tidak pula mendustakannya. Contoh itu adalah contoh yang tadi bacakan itu adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk menghendaki keberhasilan, sesuatu yang berhasil pada saat kehendak itu dikemukakan. Oleh karena itu, kalam insya disebutkan sebagai kalam insya itu yang demikian disebut sebagai kalam insya tolak. Kemudian macam-macam kalam insya. Kalam insya ini terbagi menjadi dua macam, yaitu insya tolabi, yaitu insya yang menghendaki tuntutan yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu tersendiri. Diantaranya macam-macam insya tolibi yaitu fi'il amar, yaitu menghendaki perbuatan dari tingkah yang lebih tinggi itu, atau mukhotob kepada yang lebih rendah dengan menggunakan 4 bentuk. Yang kedua yaitu nahi, yaitu menghendaki tercegahnya perbuatan dari tingkatan yang lebih tinggi atau mutakalim kepada yang lebih rendah atau mukhotob dengan menggunakan bentuk fi'il mudhari yang ditambah lanahi. Yang ketiga istifham. Apa itu istifham? Yaitu menghendaki pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan huruf hamzah, kata hal, man, mata, ayyana, kaifa, kemudian aina, anna, dan kam, ayun, dan lain-lainnya. Kemudian tamanni, yaitu menghendaki suatu yang dicintai yang tidak mungkin tercapai karena mustahil gitu, atau jauh kemungkinannya. Kemudian macam insya yang kedua yaitu insya ghairi talibi, yaitu kalimat yang ada di dalamnya tidak menghendaki suatu permintaan gitu. Insya ghairi talibi ini bisa berbentuk al-madwa al-azam, syab al-uqud, ataupun al-aqsam, dan al-ta'jub wa al-roja. Kemudian seperti al-qasam menggunakan waw, ba, ta, dan lain sebagainya. Al-roja biasanya menggunakan asa ataupun hariu
dan ihlal dan ihlaulauka. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Syukran li husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.